kita sudah ada pastor yang satu lagi dari Surabaya, yaitu Pastor Stephen Rantung, atau boleh saya panggil Ivan supaya lebih akrab gitu. Ya, ini Pastor Ivan dari Surabaya, sebelumnya ya dari Jakarta juga, tapi sekarang kalau nggak salah udah bermukim di Surabaya. Ya, 4 tahun. Di Surabaya udah 4 tahun. Sudah 4 tahun di Surabaya. Tadinya di Jakarta. Oke, Pastor Ivan bisa cerita latar belakang dan saya tahu ini juga seorang pendeta, tetapi juga merintis sebuah bisnis di Surabaya. Silakan. Di sini juga ada teman kita. Halo Jill. Oh, ada Jill. Halo. Hai Jill. Halo Ivan. Udah jadi setia. Oke, silakan Pastor Ivan, silakan untuk bercerita. Oke, shalom semuanya. Ya. Saya memang benar-benar baru 4 tahun ini ada di Surabaya. Sebelumnya saya ada di Jakarta. Dan saya kalau mau ngomong testimoni sebenarnya, Bro Fai, ini tiap hari sama Tuhan itu testimoni ya. Iya, betul. Setiap waktu kita jalan sama Tuhan itu testimoni. Jadi saya tanya Tuhan apa yang saya mau share hari ini. Dan saya mau cerita sedikit. Kalau Bro Fai tadi nanya latar belakang saya, memang saya dari kecil Kristen. Dari kecil Kristen dan saya ambil sekolah perhotelan di Bandung. Saya satu SMA dengan Bro Fae dan Jill. Tapi saya habis itu kuliah di Bandung, saya ambil perhotelan dan saya menekuni dunia perhotelan. Sampai pada tahun 2009 saya keluar. 2009 saya keluar, saya belajar berbisnis, mulai bisnis sendiri. Tahun 2010 saya dipanggil Tuhan benar-benar untuk bertobat. Jadi bayangkan saya itu kecil, udah Kristen, tapi baru tahun 2010 itu bertobat. Pertobatan itu seperti apa setelah saya mengalami banyak hal yang nanti akan saya ceritakan. Dan pada tahun 2013 saya diminta untuk jadi hamba Tuhan, pendeta di salah satu pelayanan saya. Terus saya dikukuhkan, diajar, dilatih, dan akhirnya saya mulai naik mimbar sebagai hamba Tuhan. Tetapi saya juga waktu itu mencoba untuk full time. Saya mencoba untuk full time. Saya ada 4 tahun di Jakarta tidak bekerja, jadi saya cuma pelayanan sama Tuhan. Dan saya mulai apa sih istilahnya, mulai berbalik dari apa yang saya lakukan dari awal sampai benar-benar saya memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan di gereja. Jadi saya melayani di gereja saja, tidak berbisnis lagi. Saya berhenti dan mau melayani di gereja. 4 tahun saya ke sana dan akhirnya ada teman saya pendeta ngomong tentang full time dan saya pun belajar untuk full time. Tapi saya nggak tahu, saya berserah sama Tuhan dan Tuhan mengizinkan kembali saya untuk berbisnis di tahun 2012. 2012 akhir saya merintis lagi. Dan kadang-kadang kalau kita berbisnis itu terus tiba-tiba, jadi istilahnya begini ya, ada sistem di mana orang berpikir, dan saya pun pada waktu itu berpikir seperti itu. Karena itu saya maklum. Saya udah bertobat, terima Tuhan, melayani Tuhan, habis-habisan. Kadang-kadang uang saya cuma 2.500 perak dan hidup di Jakarta dengan 2.500 perak, saudara-saudara tahu sendiri bagaimana. Saya dapat dari gereja cuma 250 perak, 250.000 rupiah sebulan. Kadang-kadang saya melayani seperti itu, tapi bukan itu yang saya cari, tapi saya pikir itu penyerahan saya ke Tuhan pada saat itu. Dan saya seolah, karena ini yang saya harus bicarakan. Semua orang yang bertobat baru itu pasti punya sesuatu pemikiran tentang Tuhan menurut kedagingan mereka. Karena itu saya selalu percaya orang itu harus diproses Tuhan. Ada yang namanya proses. Jadi kalau ada orang, saya suka lihat baru bertobat hari ini, terus sudah naik mimbar, baru bertobat terus ngomong.
Saya tidak menyalahkan mereka, itu bagian dari cerita mereka. Tetapi saya percaya satu proses. Karena Tuhan kepingin, mungkin dia akan labelkan kita, nih orangnya seperti ini. Dan sesudah itu, dia proses. Nah, selama proses itu adalah, buat saya percaya adalah pembentukan kita, mengenal Tuhan kita yang benar, dan bagaimana Tuhan membuat kita jadi testimoni untuk orang banyak. Jadi pada waktu saya habis-habisan di Jakarta, tapi Tuhan ngomong satu hal ke saya pada waktu saya meninggalkan semuanya. Jadi kalau saya suka ngomong dulu, Bro Fai dan teman-teman sekalian, uang saya di Jakarta 7 turunan nggak akan habis pada waktu saya berbisnis itu. Tapi Tuhan kita, saya waktu itu ke gereja, pada waktu saya bertobat cari Tuhan tuh masih benar-benar minta ampun, karena Tuhan bilang besok kamu mati kalau kamu nggak bertobat. Saya pikir saya mati secara daging. Tapi ternyata maksud Tuhan mati secara rohani. Jadi mau tumpang tangan Ben Hinn pun pasti sudah akan mempan. Jadi pengertian selanjutnya itu saya mati secara rohani ternyata. Tapi saya ketakutan karena pengertian saya besok mati kalau nggak bertobat. Jadi saya ada di satu lobi, dibilang Tuhan, ada suara yang sangat audible di telinga saya, dan itu tidak ada orang di samping saya. Dia bilang, kalau kamu nggak bertobat besok mati. Gitu kan. Dan sudah, saya bertobat, saya mati. Saya takut saya mati, saya bertobat. Karena ingat, pertobatan saya cuma karena saya takut mati ya waktu itu. Dan akhirnya saya akhirnya mencari cara gimana. Padahal saya Kristen loh ya, catat ya, saya dari kecil Kristen nih, masuk sekolah minggu, ketua pemuda, ketua remaja, ketua ibadah-ibadah, ketua saudara-saudara. Tapi ya itu tadi. Dan saya mulai mencari Tuhan, nangis-nangis, lihat-lihat apa yang harus saya lakukan, saya tanya Tuhan, saya belajar bersandar sama Tuhan, terus Tuhan bilang gini, Tuhan tidak mau membangun dari sisa-sisa. Tuhan membangun dari awal dan dia bentuk dari nol. Pada waktu seorang pendeta besar berkhotbah gitu di sebuah ibadah besar, saya langsung begini, ya Tuhan, itu pernyataan buat saya. Dan duit saya, kekayaan saya yang saya kumpulkan sedemikian lamanya, itu habis dalam 1 bulan. Habis dalam 1 bulan, saya lari ke Manado, tidak mau berhubungan dengan siapa saja, karena saya kepingin cari Tuhan. Tapi sekali lagi, itu pengertian kedagingan saya. Akhirnya 6 bulan apa 7 bulan, saya lupa, saya di Manado, saya balik Jakarta lagi, teman kirim tiket, karena saya udah nggak punya uang, teman kasih tiket, lu balik Jakarta bro. Baliklah saya ke Jakarta. Dan di situ saya benar-benar nekunin, saya cari pembina rohani, saya mulai bertobat, saya dibaptis. Singkat cerita saya dibaptis, terus saya melayani di sebuah gereja, dari saya yang dulu, benar-benar kata Pastor Stephen tadi, orang yang merasa diri hebat, merasa dalam umur, saudara-saudara, umur 30 tahun punya duit yang sangat banyak, punya rumah yang besar, itu sesuatu achievement. Dan saya pernah waktu kecil ada satu doa saya, dan saya ingat banget doa itu. Dalam doa itu seperti ada suara ngomong gini, engkau akan dikasih Tuhan segala yang diinginkan hatimu. Tetapi saat itu Tuhan akan manggil kamu, mau ikut Tuhan atau mau ikut apa yang kamu inginkan. Dan itu sekitar SMA, SMP, kelas 3, saya lupa tuh doa itu. Dan akhirnya pada saat itu saya harus menentukan saya harus ikut siapa, dan saya ikut Tuhan. Saya mulai bertobat dan mulai dilayani, mulai digembalakan. Sangat-sangat tidak menyenangkan sesuai kedagingan. Sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi semua teman-teman saya tahu, saat itu saya susah. Jadi saya tidak menutupi kesusahan saya, kesulitan saya, karena saya sudah punya Tuhan. Satu hal yang saya dapat dari Tuhan pada waktu saya bertobat itu, Tuhan bilang gini, berharap akan Tuhan. Jadi Tuhan akan proses cara saya berharap akan Tuhan. Dan saya bilang, baik Tuhan, saya mau berharap sama Tuhan. Jadi walaupun saya nggak punya duit, saudara-saudara, zaman itu di dompet saya harus ada paling nggak minimum 1 jutaan di dalam dompet saya. Kalau nggak, saya ketakutan keluar rumah. Nah, sekarang bukan 1 juta, 1.000, 2.000, bro.
Tapi saya berharap pada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan dan saya alami firman Tuhan bahwa orang benar tidak akan dibiarkan sama Tuhan, tidak akan menderita kelaparan. Saya tidak pernah menderita kelaparan. Walaupun hari ini makan telur, besok makan telur, besok direbus, lusa digoreng, rebus lagi, goreng lagi, tapi tetap saya makan. So singkat cerita, potong lebih singkat lagi kalau orang mau bilang potong cerita, saya jadi pendeta. Saya pun mau jadi pendeta itu sebenarnya saya tidak mau, karena saya takut malu kata teman-teman gimana saya jadi pendeta, karena mereka tahu saya kehidupan lalunya seperti itu walaupun sudah diproses Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman SMA aja pasti bakalan bingung kenapa dia jadi pendeta gitu kan, kelakuannya kayak begitu gitu kan. Saya malu. Tetapi Tuhan, saya gini ya, begitu Tuhan membentuk dan Tuhan lihat hati kita, walaupun hati kita masih kurang bersih, tapi kita punya komitmen sama Tuhan, itu yang Tuhan pentingkan. Enggak tunggu kita sampai benar-benar kudus dan berkenan, karena itu urusan Tuhan, kekudusan dan keberkenanan itu urusan Tuhan. Dia lihat hati kita pingin atau tidak. Gitu. Saat itu saya benar-benar pengen. Saya udah benar menyerahkan semuanya. Tuhan ajar saya untuk berharap sama Tuhan. Saya serahkan semua sama Tuhan. Saya nggak pinjam duit, saya nggak punya utang, saya nggak minta apa-apa, tapi tiap hari mujizat Tuhan datang. Jadi saya merasakan bagaimana Jehovah Jireh itu ada. Ada orang bawa makanan, ada orang bawa ini, bawa itu. Pokoknya kalau jemput saya, dulu teman-teman tahu jemput saya itu harus pasti jemput dia, antar pulang dia, kasih makan dia, harus ditraktir. Karena dia nggak punya duit. Nah, singkat cerita saya pendeta, terus tiba-tiba gembala pembimbing saya ingin melayani di gereja, tapi dia bilang, Tuhan pesan ke saya satu hal, dia bilang, pada saat kamu dipanggil Tuhan, kamu ada di marketplace. Jadi dia bilang, Om pingin, bukannya Om tidak mau kamu beribadah di sini. Om pingin kamu dengar apa kata Tuhan. Karena kata Tuhan dia bilang, balikin si Stephen di marketplace. Karena dia tidak, jadi gini istilahnya, bukan tidak boleh ya, jadi tidak dirancangkan Tuhan untuk diam di gereja. Balikin ke marketplace. Saya bilang, Om saya diusir. Bukan begitu. Tempat kamu di marketplace. Kamu start di mana Tuhan manggil kamu. Bukannya Om tidak perlu kamu. Kamu kan bisa khotbah di sini anytime. But balik. Oke. Saya mulai, mau bisnis apa? Saya telepon teman-teman saya lagi. Ada lagi yang nggak mau bisnis. Dan saudara-saudara, ini orang-orang kadang-kadang bersaksi sampai di sini ya. Pada saat saya kembali, Tuhan menyediakan semua pekerjaan, bisnis, dan itu menggurita. Dan ini pelajaran lagi buat kita. Saya punya bisnis meledak. Saya punya dari berpartner sampai saya melakukan sendiri. Sampai saya punya hotel. Saya beli hotel dan saya bangun hotel di Jakarta. Pada saat saya duduk, saya lakuin semuanya seperti seorang pendeta terlihat. Jadi, saya balik lagi dengan kerajaan bisnis yang besar. Saya ada ibadah di kantor saya. Setiap Jumat kita ibadah. Saya undang pendeta, kita karyawan saya sampai ada 400 orang. Kita beribadah. Terus kadang-kadang saya berpikir, atau orang lain berpikir, dan saya pun berpikir begitu. Ini adalah hadiah yang Tuhan berikan buat kita. This is it. Jadi ini harga yang sudah dibayar Tuhan untuk kesetiaan kamu. Gitu. Karena saya pun berpikir seperti itu tadinya. Oh Tuhan, ini udah selesai, saya sudah melayani, bisnis saya berhasil, karena Tuhan ingin lihat anak-anak Tuhan berhasil. Tapi keberhasilan orang itu tidak dilihat berdasarkan keinginan daging dia sendiri. Karena keberhasilan seseorang itu ditentukan Tuhan, bukan apa kata kita, tapi apa kata Tuhan. So, satu malam, saya setiap mau akhir tahun, saya suka berdoa sama Tuhan, saya berpuasa. Karena buat saya puasa bukan meminta, tapi kalau saya berpuasa, saya mengucap syukur dan pingin mendekatkan diri sama Tuhan. Dan pada waktu saya selalu berpuasa di akhir tahun, 7 hari saya berpuasa di akhir tahun, orang lagi Natal, itu babi tore ada di depan, itu saya puasa. Gitu kan? Orang kalau bikin pangi, bikin ini, bikin itu saya puasa, Bro Fai. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 31
Orang Manado pesta, saya puasa. Gitu kan. Jadi sadis puasa saya itu benar-benar, nah, isi puasa saya cuma bersyukur syukur sama Tuhan dan ingin tahu Tuhan apa yang harus saya lakukan di tahun ke depan. Pada waktu saya berpuasa itu Tuhan kasih tahu ke saya bahwa dia bilang saya harus melepaskan semua yang saya miliki saat itu. Itu di tahun 2015. Tahun 2015. Saya bilang, apa maksudnya Tuhan? Tuhan bilang tinggalkan semua ini. Tinggalkan semua ini, dan saya bilang saya siap, saya mau taat. Pada waktu Januari 2021 terjadi kekacauan di perusahaan saya. Dan semua kekacauan yang tidak saya bikin itu dialamatkan ke saya. Karena memang saya presiden director, jadi memang saya harus tanggung jawab. Jadi kelima partner saya menyalahkan saya. Partner yang tidak ada angin, tidak ada hujan, yang kita nonton bersama, jalan bersama, pergi bersama. Bahkan ada satu partner saya yang adalah anak rohani saya, yang saya didik dalam pengenalan akan Tuhan di kantor itu. Malah dia yang menuding saya bahwa saya sebenarnya sedang melakukan kesalahan besar yang membuat perusahaan ini dalam bahaya. Saya ingat kata Tuhan, oh ini saya harus meninggalkan perusahaan ini. Saudara-saudara, perusahaan saya omset bulanannya 21 M saat itu. Meninggalkan semua itu dengan segala kemewahan saya. Saya punya gaji udah sampai digitnya saya udah nggak tahu. Penghasilan saya bulanan. Dan saya tinggalkan. Saya berpikir secara daging saya adalah meninggalkan jabatan. Jadi saya mundur dari presiden direktur, tapi 7 perusahaan itu sahamnya masih ada saya. Ternyata Tuhan bilang enggak. Semuanya. Semuanya. Jadi saya tinggalkan semuanya, saya lepaskan semuanya, saya tanda tangan di depan notaris, saya benar-benar disodorkan sama mereka untuk meninggalkan perusahaan yang saya bangun, yang saya dirikan, saya tanda tangan dan saya pergi tinggalin, tanpa membawa apapun juga. Saya datang pakai mobil sama supir, saya pulang pakai busway. Saya pulang pakai busway, tapi saya saat itu sudah tidak nangis karena saya sudah diproses Tuhan. Dan istri saya sedang hamil tua dan mau bersalin. Mau bersalin. Dan saya punya gaji tiba-tiba berubah dari atas sampai 0. Teman saya ada salah seorang direktur di situ ngomong, bro, jangan khawatir bro. Setiap bulan gua kirimin lu 15 juta. Kata dia. Saya bilang, terima kasih. Tapi pas keluar saya bilang, Tuhan, saya nggak mau itu 15 juta. Karena itu bukan dari Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Dan memang tidak ada pengiriman 15 juta, itu cuma bahasa manusia gitu, janji. Nggak ditagih dan tidak memang dikirim. Jadi saya kembali 0. Jadi dari atas yang tinggi sekali dibawa lagi Tuhan ke bawah. Tapi kali ini saya nggak khawatir karena saya dibawa sama Tuhan. Karena saya ikut apa kata Tuhan. Dan saya jalankan. Jadi kadang-kadang orang berpikir, oh kita udah melayani Tuhan, kita udah jadi pendeta, sekarang diberkati Tuhan, selesai. Ternyata buat saya belum. Nggak tahu buat orang lain mungkin ada yang selesai, tapi buat saya ternyata belum. Saya harus mulai lagi dari 0. Saya harus cari kerja lagi, saya bisnis. Pelayanan sih tidak ada masalah dengan pelayanan. Jadi saya berganti company lagi, saya mulai dari 0 lagi, mulai dari 0 lagi. Jadi kalau orang tanya, saya suka ini Bro Fai, suka diminta untuk isi motivasi secara duniawi juga sebenarnya. Kalau itu benar-benar saya ada beberapa perusahaan yang suka panggil. Kalau orang-orang bilang kalau saya berbisnis, 98% bisnis saya itu gagal. 2% yang membuat saya seperti saat ini. Secara duniawi. Kalau kita ngomong di dunia kan. Tapi kalau secara rohani saya bilang saya nggak ada apa-apanya. Tuhan punya semua kok. Betul. Saya nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan yang tentuin saya mau jalan kemana, dia mau pindahin kemana. Dan saya begitu juga. Saya pikir, oh Tuhan sudah beres. Bisnis saya naik lagi, bro. Tahun kemarin itu bisnis saya naik lagi. Saya udah mulai ada beberapa hotel saya pegang. Saya mulai dapat proyek lagi. Tanpa partner. Saya bekerja sendiri dengan ada beberapa karyawan yang mau bergabung dengan saya tanpa mau digaji. Karena saya nggak punya duit. Anak saya melahirkan, saya nggak punya duit. Tapi Tuhan luar biasa. Itu kesaksian sendiri, ingetin. Karena anak saya, waktu saya lahirkan, anak saya di rumah sakit Bunda Menteng. Itu saya punya duit, aduh, itu luar biasa. Itu nanti saya pisahin dulu ya itu ya. So
pengalaman saya dengan Tuhan yang saya pikir, oh Tuhan sudah tinggalkan itu, saya mulai dari nol lagi, saya mulai berkembang. Ternyata enggak, Tuhan bilang, lu pindah Surabaya. Gitu kan, saya bilang, ini dari Tuhan bukan. Gitu. Saya tanya ke beberapa ini rohani saya, Surabaya mulai dari nol lagi, bro. Saya bilang, Tuhan mau mulai dari nol terus ini, tapi memang kalau Tuhan pinginkan, saya jalanin. Karena kalau dengan dunia, kita mulai dari nol, ya. Tapi kalau dengan Tuhan, kita mulainya di atas. Nol, tapi levelnya naik. Nol, tapi levelnya naik. Nol, tapi levelnya naik. Gitu kan. Kalau kita sama Tuhan, ada pembelajaran, ada proses. Jadi di Surabaya saya mulai lagi. Saya mulai lagi di Surabaya dan ternyata saya disiapkan Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan di Surabaya dan kenapa saya begini-begini? Ternyata jawabannya saya terjadi sekarang ini, bro. Karena saya dipersiapkan Tuhan untuk 1 tahun COVID ini nih. 1,5 tahun COVID dan 2 tahun COVID ini nih. Gitu loh. Dijaga Tuhan di sini. Karena apa? Bro Fai tahu bisnis perhotelan mana ada yang hidup sekarang. Saudara-saudara tahu perhotelan tidak ada yang hidup. Tur mati juga. Mati semua. Nah, ini brother kita ini mati semua. Kalau saya masih di Jakarta dengan bisnis saya yang dunia perhotelan, saya pun pasti akan mikirin gimana saya harus mulai. Tapi begitu saya dipindahin ke Surabaya, saya bikin sekolah. Saya jual digital marketing, saya masuk ke dunia bisnis digital, respon training, saya masuk ke dunia training, pelatihan, dan mulai. Ternyata sekarang saya akhirnya melatih orang-orang yang di PHK, melatih orang-orang yang kena COVID, pengurangan ininya karyawannya. Sekarang saya membantu sekolah anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Dan dari situ saya dapat berkah sehingga saya bisa membiayai gaji karyawan-karyawan saya. Karyawan saya dari jumlah 1 orang, tiba-tiba jadi 2 orang, tiba-tiba sekarang udah 15 orang, udah 20 orang. Jadi semakin banyak orang-orang yang pada waktu COVID pun, puji Tuhan sampai saat ini kita tidak potong gaji karyawan, kita nggak bayar gaji karyawan full, THR kita bayar. Dan saya lihat gitu loh, bahwa berserah sama Tuhan adalah kunci dari setiap orang percaya. Karena kalau kita nggak 100% berserah pada Tuhan, kadang-kadang kita mau lawan apa yang kata Tuhan. Mungkin, ini bukan. Daging saya nggak suka, saya harus stay di Jakarta. Daging saya nggak suka. Karena kalaupun saya disuruh keluar sama teman-teman saya dengan notaris, saya akan lawan. Dan itu tidak sesuai hukum. Secara legal saya tidak ada bukti kok bahwa saya salah. Tapi teman-teman sekalian, teman-teman pernah ngerasain nggak, saudara-saudara pernah ngerasain nggak, harus menyerahkan 2 mobil yang saudara beli sendiri, kasih balik ke orang. Cuman karena mereka bilang, lu kan beli mobil itu pada waktu lu kerja sama kita. Padahal kita bayar sendiri. Dan banyak orang, teman-teman saya bilang, ngapain sih? Bro, itu kan mobil duit lu, kenapa lu balikin? Jangan, ada Tuhan juga, anak Tuhan juga harus berhikmat dong. Saya bilang, iya, tapi ini Tuhan yang suruh. Lu mau lawan, gitu kan. Gue berhikmat, tapi suruh bilang, balikin semua, jangan ambil 1 perak pun. Berarti mobil pun saya balikin. Kalau itu mereka yang minta. Dan itu, kalau mungkin sore itu kalau mobil, sekedar mobil-mobilan yang lama saya balikin, itu kadang-kadang saya masih pendeta dan masih ada dagingnya, bro. Balikin mobil tuh penuh dengan, Tuhan bener nggak? Tuhan bener nggak? Tuhan bener nggak? Ini bukan Tuhan kali, tapi saya balikin juga. Tapi tahu sendiri dong, pendeta kalau habis mobilnya habis diambil terus kayak gini, ya Tuhan, ya lain lah. Jadi ya itu tadi, tapi kita belajar. Akhirnya gini, saudara-saudara. Akhirnya saya percaya satu hal yang Tuhan bilang di Efesus 14 tuh, damai sejahtera aku tinggalkan atas kamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ukuran Tuhan buat kita, itu harus lewat proses. Kita nggak bisa bilang kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan, kalau tidak kita melewati proses, di mana kita berharap 100% sama Tuhan. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, pada waktu COVID pertama mulai, banyak teman-teman saya yang saya tidak kenal, tapi saya tahu muka, itu mulai banyak yang pergi. Kesini-kesininya begitu Delta, itu bukan
kena lagi, tapi teman-teman yang udah di ring 1 tuh yang meninggal. Banyak teman-teman yang telepon ke saya tentang dia bilang, bro, gue udah nggak punya duit buat makan, gue udah punya ini, udah punya, banyak sekali. Yang bisa saya tolong, yang tidak bisa saya tolong, saya bilang, kamu harus benar-benar berdoa, minta sama Tuhan. Banyak orang ketakutan. Ada 2 saudara dekat saya yang mengalami namanya penyakit baru sekarang ini yang lagi sedang ngetren gara-gara COVID, namanya anxiety disorder. Jadi kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Mereka Kristen. Denyut nadi mereka itu sampai bisa 148, padahal normalnya 80 sampai 100 sekian. Mereka bisa sampai 148, 150 dan harus minum obat. Nah, kenapa begitu? Karena keterikatan mereka sama apa yang mereka punya, gitu. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, istri kita, orang tua kita. Itu membuat mereka ragu akan kehadiran Tuhan. Dan yang paling penting adalah mereka ragu akan damai sejahtera yang Tuhan firmankan dikasih ke kita. Karena apa? Kita tidak belajar untuk berharap sama Tuhan, tapi kita belajar dengan kekuatan kita sendiri, berbuat untuk hidup kita sendiri, seolah-olah kita mampu. Ya, ini mungkin saya lihat masih banyak anak muda ya, masih muda kebanyakan. Kita pikir kita pinter, kita pikir kita hebat, kita pikir kita punya Tuhan yang besar, tapi itu cuma di lip service. Kita tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak melewati proses yang Tuhan ingin kita alami. Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang hebat, tapi kita harus berserah 100% sama Tuhan. Banyak orang yang suka nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, kena COVID, nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa kita jadi pemenang kalau kita tidak masuk berbagai macam pertarungan-pertarungan atau pertempuran-pertempuran yang Tuhan izinkan kita masuk supaya kita bisa jadi pemenang. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kitanya yang hebat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Gitu loh. Jadi, saya selalu percaya begini. Kalau kita yakin kita anak, dia Bapa, apa sih yang kita mesti takutkan? Betul. Kenapa kita nggak berharap 100% sama dia? Saya punya anak. Dan apapun yang saya lakukan, orang tua kan suka ngomong, sekarang udah bukan buat gue lagi, bro. Hidup gue buat anak gue. Apa yang gue dapetin sekarang buat anak gue. Kita orang-orang dunia bisa ngomong kayak gitu. Apalagi Tuhan. Gitu. Pertanyaannya adalah sekarang, kita ngaku kita anak Bapa. Betul kan? Kita anak Bapa, kita anak Bapa. Saudara yakin? Bapak lihat kita sebagai anaknya? Apa saudara yakin Bapak di sorga lihat kita? Itu anak gue tuh. Yang namanya Fai, yang namanya Stephen. Itu benar-benar anak gue tuh. Yang namanya Jill, Pak Stephen juga, Pastor Stephen. Itu anak gue. Karena saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa mengklaim Tuhan bilang saya anak saya. Tuhan bilang saya anaknya dia. Kecuali saya melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan sesuai dengan firman-Nya dan berharap sama dia sebagai Bapa. Dan baru mungkin saya akan dirasa sebagai anak sama Bapa kita yang di sorga. Kalau kita masih main berbisnis dengan cara kita sendiri, bekerja dengan cara kita sendiri, melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, even though kita Kristen, saya baru pelayanan tadi pagi juga, melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan yang kita baca, kita pakai dengan pengertian kita sendiri, nggak pernah nanya Tuhan. Lari, percaya sama saya. Kamu kelihatan Kristen, tapi kamu bukan anak Bapa di surga. Dan kalau bukan anak Bapa di surga, kamu bukan ahli waris janji. Itu aja. Nah, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa sih masalahnya dengan COVID? Saya udah habis waktu ya, Pak? Belum. Terus. Apa sih masalahnya dengan COVID? Apa bedanya COVID sama Tuhan? Sama-sama tidak terlihat. Pernah kita lihat COVID? Tapi kenapa kita lebih takut COVID daripada takut Tuhan? Gitu loh. COVID sama Tuhan sama-sama kelihatan. Ya. Tapi kita lebih takut COVID.
daripada kita takut Tuhan. Kalau kita balikin, kita takut Tuhan daripada COVID, COVID itu nggak ada artinya buat kita. Saya percaya ada beberapa anak-anak Tuhan yang benar-benar yakin sama Tuhan, berpegang sama Tuhan, walaupun dia kena COVID. Ya, banyak sekali kesaksian yang saya terima dari teman-teman saya sendiri. Mereka telepon, mereka berkata-kata, mereka udah lihat kematian di depan mata, tapi cuma satu yang mereka lihat. Kalau Tuhan inginkan, itu pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak inginkan, nggak ada yang bisa nyentuh saya, kata mereka. Dan benar, banyak sekali orang yang sudah, teman-teman saya yang sudah benar-benar, bisa dibilang udah lewat, masih bisa bertahan dan masih bisa hidup sampai sekarang. Jadi percaya begini, saudara-saudara. Satu, berharap sama Tuhan, yang saya ingin kasih share. Kedua, tahu bahwa kita punya damai sejahtera. Besok, kita nggak tahu apa yang mau terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita kok besok. Kita mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang jelas begini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan, dan apa yang akan diinginkan hatimu, itu Tuhan akan siapkan seturut dengan kekayaan dan kemurahan. Apakah ukuran kita orang-orang Kristen harus jadi kaya, baru bisa melayani Tuhan? Oh. Kita melayani Tuhan, yang ngasih kita segala sesuatu, dan sudah memberikan kita segala sesuatu, itu untuk puji hormat kemuliaan nama Dia. Kenapa, saudara-saudara? Banyak orang baru sadar sekarang oksigen itu mahal dan susah, gitu kan? Kita tiap bangun pagi kadang-kadang nggak pernah bersyukur oksigen kita dapat. Kemarin 2 bulan yang lalu beberapa ibu dan beberapa teman saya meninggal karena nggak bisa punya duit, nggak bisa beli oksigen. Karena apa? Nggak ada. Mereka punya duit, ada di VIP room beberapa rumah sakit hebat di Jakarta dan Surabaya. Punya duit. Ada yang bilang saya udah habis 800 juta. Saudara-saudara, banyak teman-teman saya habis sampai 800 juta COVID. Padahal baru 2 minggu. Tapi meninggalnya simple. Bukan karena nggak dapat obat, karena nggak ada oksigen. Karena nggak ada oksigen. Mereka punya duit. Mereka cari ke semuanya, nggak dapat. Simple. Mau pakai kekuatan kita sendiri, mau pakai duit kita sendiri. Tuhan sudah rancangkan semuanya. Kalau kita bilang, saya suka mengandaikan ke orang tanya, tuh mau gimana sih kita sama Tuhan? Saudara-saudara, saudara beli tiket kereta api ke Surabaya. Kereta apinya bisa berhenti satu saat di Semarang atau dimanapun juga. Tapi saudara harus yakin, kita pakai sampai Surabaya. Itu kita sama Tuhan begitu. Kalau saudara tiba-tiba berhenti terlalu lama di Solo, saudara turun, itu salah saudara. Berarti saudara sudah tidak di kereta apinya Tuhan. Naik air kereta apinya Tuhan. Mau dia dingin, mau dia panas, dingin tinggal teriak minta selimut, panas tinggal keluar sedikit atau gimana, tetap kita di kereta apinya Tuhan. Dia akan berhenti. Tapi kita pasti sampaikan Surabaya. Ya. Kalau buat Tuhan itu saya bilang istilahnya one way ticket. One way ticket. Kita nggak bisa rubah tiket kita sama Tuhan. Kecuali kita nggak mau pulang ke surga ya. Karena gini saudara-saudara, saya banyak melayani anak muda, saya banyak melayani banyak orang-orang bisnismen, orang-orang apa namanya di perkantoran, sosialita dan segala macam. Banyak dari mereka nggak tahu tujuannya mau kemana. Hari ini mereka bangun, mereka pikirin bisnis, besok mereka bangun, mereka pikirin bisnis, mereka pikirin sekolah, mama saya suruh begini, papa saya minta begini, engkong saya minta seperti ini, bos saya minta seperti ini, dan they don't know where they go. They don't know where they go. Dia cuma tahu setiap pagi gimana saya bisa dapat duit, gimana saya bisa makan. Tapi herannya mereka Kristen. Mereka Kristen, mereka baca firman Tuhan, mereka ke gereja. Gitu. Tapi mereka nggak dapat Tuhan. Karena apa? Status mereka sebagai orang Kristen itu adalah status agamanya, bukan status hubungan dengan Tuhan. Karena mereka tidak berproses dengan Tuhan. Mereka kurang duit, pinjam. Mereka ada masalah sekolah atau ada apa, suruh mama cari guru atau cari backingan. Mereka ada masalah bisnis, tanya Cece, tanya Koko, ada backingan nggak, ada ini nggak, ada rekomendasi nggak? Nggak pernah. Begitu ada masalah, duduk di kaki Tuhan,
berlutut, berdoa, tanya Tuhan, how this could happen to me, dan how I can solve this, supaya saya bisa balik lagi ke track-nya Tuhan. Jadi mereka tidak merasakan Tuhan memproses mereka, karena mereka apa? Pakai kekuatan mereka sendiri. Gitu loh. Dan hal seperti itu akan benar-benar punya pemahaman. Begitu dapat pemahaman yang berbeda tentang kekristenan, mereka langsung percaya akan pemahaman itu. Karena apa? Itu enak buat dagingnya. Gitu loh. Jadi saya percaya satu hal, kalau kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang kita nyanyikan, yang tadi kata Pastor Stephen, kita sembah. Kalau kita tidak melekat sama Dia dan tidak pakai hubungan kita dengan Dia, kita orang-orang Kristen yang malang. Karena sama dunia kita pun sudah dibedain. Sama dunia kita sudah dibedain. Dunia bisnis pun kita dibedain kok. Kalau dia tahu, oh lu Kristen, oh lu pendeta, lain. Saya ngalamin. Nah kalau itu aja kita ngalamin, terus kita nggak bersandar sama Tuhan 100%, siapa yang mau lindungin kita? Siapa yang mau lindungin kita? Kita berharap ke siapa? Sampai sejauh mana kita pinjam duit ke kakak kita, ke papa kita, ke saudara kita, mau sampai segimana? Habis itu mau bayarnya gimana? Ya. Jadi mungkin itu, mohon maaf kepanjangan. Kalau kita mau testimoni, banyak banget testimoni, tapi saya percaya kita semua mestinya punya testimoni setiap hari. Karena buat saya testimoni dengan Tuhan itu bukan cuman sekedar, bukan salah ya, bukan cuman sekedar sakit sembuh, dapat pekerjaan, diberkati. Itu betul. Tapi itu is not a whole story. It just started. Itu baru halaman pertama. Ya. Kalau saya ada orang bilang, oh saya sama Tuhan, saya dapat ini, saya diberkati, saya lancar, saya bilang, sabar bro, itu baru halaman pertama. Tuhan baru tulis prakarta. Itu dia baru bilang, this is your first page. Dan kemana mereka yang tadinya suka menceritakan Tuhan karena kemuliaan yang mereka dapatkan dengan mujizat, kadang-kadang cuman sebentar karena mereka bisa kecewa gitu. Sayangnya mereka bisa kecewa. Dan saya ingin kasih tahu ke teman-teman sekalian, Tuhan tidak ada habis-habisnya sama kita. Betul. Kita pikir ini udah selesai, akan ada lagi. Betul. Akan ada lagi. Tapi yang penting satu hal, damai sejahtera kita akan tambah besar, sampai kita percaya semua persoalan dunia nggak akan menghancurkan hatiku, akan menghancurkan damai sejahteraku, akan hancurkan kebahagiaanku. Aku punya Tuhan, dan ini semua bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu baru luar biasa, saudara-saudara. Itu baru luar biasa. Saya kalau mau ngomong secara mimbar, saya secara praktikal. Saya mending secara praktikal saya ngomong. You want to have to start business with God? Let's do the business with God. How to do business with God? Gitu kan. How we start? Gimana proses kita untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bersandar sama Tuhan, you don't have a story. Kamu nggak kenal Tuhan kamu siapa. Useless. Karena iblis tahu tentang Tuhan. Dan dia apa? Firman Tuhan bilang apa? Dia gemetar. Kita orang Kristen, nggak ada gemetar-gemetarnya sama Tuhan. Masih hebatan iblis kalau kenal Tuhan. Karena iblis kenal Tuhan dan dia gemetar. Kita itu yang kita dibilang kasih karunia yang dikasih Tuhan sama anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu jadinya sabar, jadinya baik sama kita. Gitu loh. So saya pun masih terus berproses. Saya selalu bilang ke istri saya, "Ma, what next ya? Ma, what next ya?" Dan istri saya harus siap. Next. Harus selalu siap. Karena kita percaya apa yang kita lakukan sekarang itu bukan buat kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya sudah diundang di persekutuan The Chosen Generation. Saya berharap bisa ketemu lagi. Ini ada teman-teman saya di sini. Jill, Tuhan memberkati Jill. Sehat selalu Jill. Jill lagi bisnis baru. Tuhan berkati bisnis Jill. Amen. Ya, Bro Fai, saya kenal Bro Fai ini bukan cuma sekedar teman, kita ngalamin banyak hal dan saya melihat beliau sekarang bukan dari kacamata mukanya tapi dari hatinya nih. Semoga dia masih kuat, Bro.
Amin. Ya buat sama melayani seperti, Tuhan. ya sama seperti apa yang dikatakan oleh Bro ya tadi ya. What next? What next? Kadang-kadang kita pikir, ceritanya kadang-kadang kita pikir sudah selesai, tapi ternyata belum. Ya, Belum. It's not finished yet. ya. It's not finished yet. Jadi ada satu hal yang tadi benar-benar, jadi benar-benar kita bergantung kepada Tuhan, dan saya lihat Bro Ivan selalu ceritanya seperti itu dari dulu ya. Amin. Selalu bergantung sepenuhnya tanpa pernah ada rasa khawatir. Dan itu sebenarnya penyembahan. Kalau kita hubungkan apa yang dikatakan oleh Pastor Stephen tadi, bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan, itu adalah penyembahan kita. Ya. Kita belum menyembah kalau kita belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu butuh proses memang. Yes. Tapi tetap ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih. Wah, Pastor Stephen, kapan-kapan nanti bawakan firman Tuhan di tempat Anytime. sini. Ya. Terima Anytime. kasih juga buat Jill. By the way, tadi Pastor Stephen Polii sudah meninggalkan kita karena ada urusan yang lain. Nanti kita akan bertemu lagi. By the way, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, ada yang mau ingin bertanya kepada Jill? Ada di sini ada Ibu Yohana, ada Pastor Ani juga, ada Jill mungkin, walaupun sudah lama kan kita nggak ketemu dengan Ivan, ada Maria, ada Ibu Ati, ada Pak Hari, ada Bu Catherine juga, ada yang lain. Ada yang mau bertanya kepada Pastor Stephen Rantung? Sudah di Surabaya. Kapan-kapan kalau ke Surabaya kita bisa ketemu. Oh, welcome. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada atau ada yang ingin bertanya, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya percaya apa yang dikatakan, seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini juga bisa disaksikan di Facebook dan tidak akan hilang jejak digitalnya. Saya percaya firman Tuhan maupun kesaksian tadi itu bisa kita dengarkan berulang-ulang. Karena Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan pada saat disampaikan saja, tapi kita bisa playback sesuatu yang berkati, kita bisa menjadi reminder buat kita. Kadang-kadang orang-orang Kristen kan bilang, oh sudah dengar. Sebenarnya bukti dengan adanya COVID ini, kita banyak rekaman, banyak sekali resources yang kita bisa dengarkan lagi. Baik khotbah-khotbah yang minggu lalu maupun yang sebelum-sebelumnya. Karena ada satu hal yang pernah saya bilang, bahwa manusia itu cenderungnya suka lupa. Dan karena itu perlu diingatkan kembali lewat rekaman-rekaman firman Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat memberkati dari Pastor Stephen Rantung. Kita dua hal yang tadi bilang, bahwa berharap sama Tuhan dan pasti damai sejahtera yang Tuhan berikan akan terus bertambah, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak pernah hilang. Kita aja yang nggak ngerasain, padahal itu udah ada. Itu aja. Demikian ibadah kita sore hari ini lewat Zoom, Bapak Ibu, dan juga lewat Facebook Live, bisa dilihat. Dan saya minta kita akan tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan dengan penuh kasih kepada Pastor Stephen Rantung untuk dapat berdoa, mendoakan kita untuk doa berkat juga. Mari, Pastor Stephen. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini, bersama kami di ruang Zoom ini, seperti di surga. Kami percaya Engkau Allah Tuhan damai sejahtera yang memungkinkan acara ini terjadi, dan kami berterima kasih Tuhan atasnya. Bapa kami di surga, masing-masing dari kami Tuhan datang kepada Tuhan dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah Tuhan damai sejahtera yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, dan akan menuntun kami ke arah jalan keluar yang lebih baik, dan menjadikan hidup kami kesaksian bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan Engkau Allah sendiri yang akan menjaga dan melindungi kami, karena Engkau Allah Bapa kami. Kami juga percaya Tuhan Engkau Allah sendiri yang menyediakan masa depan yang baik buat masing-masing kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah the chosen generation ini dapat menjadi berkat buat masing-masing kami yang ada di dalamnya. Biarlah semua orang-orang yang menginisiasikan
acara ini, menginisiasikan program ini, bahkan menginisiasikan ministry ini. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, penuhi mereka dengan Roh Kudus agar mereka melakukan semua sesuai kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga banyak orang diberkati dari acara dan dari ministry ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa satu-satu antara kami yang sudah berkeluarga, Engkau berkati keluarga kami, berikan perlindungan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar kami benar-benar bisa menjadi keluarga Kristen yang utuh di hadapan Tuhan, dan dipermuliakan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, yang menghadirkan segala sesuatu keturunan ilahi bagi kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih banyak buat kami yang sedang bersekolah, berkuliah, buat kami yang sedang bekerja atau berusaha berbisnis, biar Tuhan berkati, buka jalan, berikan hikmat untuk apa yang harus kami lakukan. Buat kami orang tua, berkati kami untuk mendidik anak-anak kami, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mengerti dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa sebagai anak-anak, berkati orang tua kami, agar orang tua kami bisa memperoleh hikmat yang benar daripada Tuhan. Kami berterima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Terima kasih COVID-19 semakin melandai dan kami percaya itu akan menjadi sesuatu bagian dalam kehidupan kami yang menjadi keseharian dan sudah tidak menjadi suatu ketakutan dan penyakit yang berbahaya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, Tuhan jaga dan Tuhan tandai. Kami mengucap syukur Bapak untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Teman-teman sekalian, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga menyertai kita senantiasa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rancangkan, menyertai kesehatan dan kekuatan kita, memberikan kita rahmat melalui Yesus Kristus anak yang tunggal, dan Roh Kudus memenuhi hati kita sehingga kita kuat dalam melaksanakan segala sesuatu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Stephen Rantung yang sudah membawakan kita dalam kesaksian, buat Pastor Stephen Poli yang sudah lebih dulu meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Ya, Terima kasih, Pak. Bye, Jill. Makasih, Terima Bro Fai. kasih, Ya. Stephen Rantung. Pastor Pastor Ana. Ana, terima kasih banyak. Ya, Kemarin Pastor Ana kayaknya yang add Instagram saya nih, makanya saya add balik nih. Oh iya, ketahuan. Betul ya? Salam kenal ya Pastor Ana. Ya, Pastor Ana lagi Iya, sementara, ini tadi juga ada kesaksian yang luar biasa, lagi sementara hamil. Oh, bulan ke-7. anak pertama. Anak pertama. Iya, sehat-sehat ya. Ya. Sehat selalu. Terima kasih.